Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri, kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan mengerjakan tugas keterampilan agama Islam, yaitu berkhutbah. Adapun judul khutbah saya kali ini yaitu hidup bermakna dengan sedekah. Berikut adalah khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah halakal mauta wal hayata yabluukum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya abadallah, uikum wa iyaya bataqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mewakili khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kullu nafsin kutiba alaiha sadaqatu kulla yaumi tala'at fihi samsu famin zikaan ya'dila bainal ithnaini sadaqatu wa an yu'ayyanar rajulu ala dabatihi fayahmuluhu alaiha sadaqatu wa yarfa'u mata'ahu alaiha sadaqatu wa yumital aza anit turiki sadaqatu wal kalimatu tayyibatu sadaqatu wa kullu khatwati yamshi ila sholati sadaqatu, yang artinya setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari. Setiap matahari terbit, maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasnya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas berbicara urgensi sedekah dalam kehidupan seorang muslim, bahwa sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Hadis di atas menjelaskan bahwa ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi ataupun bukan, tapi yang penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam kehidupan ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal
kebajikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebijakan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia, berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nasi aqahum wa miruhum bil ma'rufi wa anhahum anil munkari wa ausilhum lirrahmi." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran dinyatakan balasan kebijakan tiada lain ialah kebijakan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya diperoleh balasan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Man jaa bi'ul hasanati falah asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala tujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebijakan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa dengan datang atau membawa satu kejahatan, maka tiada ia dibalasi lebih dari kejahatan yang sama, dan dunia takkan dizalimi sedikit pun. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pembuka kebijakan dimanapun ia berada, karena kebajikan adalah pintu menuju surga. Hal ini telah diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Alikum bisadqi fa innas sadqa bas yahdi ilal birra wa innal birra yahdi illal jannah." Artinya, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran akan menghantar kepada kebijakan dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan urgensi kebijakan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, "Ittaqun nara walau bisiqotamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Artinya, takutlah kalian dengan siksa neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kelebihan atau amal jariah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariah yang memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi, kenapa sebagian besar umat Islam saat ini tertinggal dibanding umat lain dibandingkan kemajuan sosial di bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariah. Umat Islam di abad kejayaan masa lalu
bisa tampil memimpin peradaban dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariah yang luas. Mengakhiri khutbah Jumat yang pertama kali ini sungguh tepat kita renungkan ungkapan Ali Syariti, pemikir muslim asal Iran dalam buku Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat. Seorang yang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya. Barakallahu li walikum fil kurnil azihni wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa zikril hakimi wa takabbala mini wa minkum tilawatu innahu haus sami'ul alim. Aqulu qaulil azza wa astaghfirullah lal azima liwalikum waliyasaizil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullahu innahu qaul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.